Saya bicara secara tegas dan terbuka, menyampaikan kesediaan saya untuk melakukan tes DNA demi memutus keraguan dan demi kepastian hukum. Justru saya sangat mendukung suami saya untuk melakukan tes DNA untuk memutus keraguan. Kalau kita lihat secara faktual, kalau bicara tentang indikator, kita bisa lihat bahwa ada ketegangan di mereka berdua. Kalau penandanya di Reski itu posisinya tangan sebelah kanannya itu mengepal saat dia lagi nervous, lagi tegang. Terus kalau nggak melakukan repetitive minor movement, gerakan kecil berkelanjutan gitu, jari jempolnya kayak gerak seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai lega, biasanya dia lepas tangannya seperti itu. Dan itu terjadi ketika dia sedang bicara. Nah, terjadi lagi ketika istrinya yang bicara, ya. Ketika Siti Kirananya bicara, dia gitu lagi tuh, dan Siti Kirana sendiri mainin tangan, repetitive minor movementnya ya gerakannya ini, yang di antara dua tangan itu mainin kuku segala macam seperti itu, dan ketegangan mukanya itu kelihatan. Ekspresi yang ditampilkan adalah lebih ke nervous tadi dari tangannya yang kelihatan, dan kemudian ketegangan wajahnya. Dia sempat senyum menjelang terakhir, tapi senyumnya langsung cepat hilang, cek gitu. Artinya kan itu senyum polite smile lah, senyum sopan lah, senyum tebar, senyum aja. Itu dia sebetulnya masih tegang gitu. Cuman saya memang sudah melihat itu videonya baru tadi hari ini juga dikirim linknya. Tapi saya tidak mau terlalu tidak mau terlalu untuk meladeni apa yang sudah mereka ucapkan. Karena menurut saya di sini kita sudah bukan lagi bicara seperti apa yang sudah mereka ucapkan itu, karena di sini kita harus ke depan. Karena sudah bukan lagi saatnya kita bicara untuk tes DNA. Karena tes DNA itu sudah lewat dan itu tidak dia pergunakan dengan baik dari awal kita berperkara sampai kasasi ini keluar. Dan di kasasi juga sudah dinyatakan bahwa memang Reski adalah ayah biologisnya. Jadi kita ke depan itu tinggal berbicara bagaimana pelaksanaan teknisnya, seperti masalah nafkahnya, biaya sekolahnya, atau waktunya kapan untuk mereka bertemu. Saya lebih ke arah situ untuk berbicara. Jadi saya tidak mau mundur lagi. Jadi saya lihat sesuai dengan putusan, dan di putusan itu memang sudah dinyatakan sebagai ayah biologis, dan saya ya ke depannya ya ingin melaksanakan dari isi putusan itu. Jadi sudah tidak lagi kita berbicara mundur. Saya rasa tidak perlu menunggu putusan resminya turun ya. Kalau memang niat baik kita ke depannya memang bicara tentang anak, ya tidak perlu nunggu putusannya turun, ya kita bisa jalankan. Sebetulnya dengan putusan MA ini sudah tidak diperlukan lagi DNA sebetulnya gitu kan. Kalau Reski mengajukan PK, peninjauan kembali, itu kan harus ada novum namanya, bukti baru. Untuk bukti barunya itu harus DNA. Dan harus hasilnya tidak sesuai. Hasilnya harus menyatakan dia bukan bapaknya Keke, baru dia bisa mengajukan PK. Itu kan berarti saya nanti akan berbalik ke saya. Silakan, itu kan putusan dari Reski. Tapi kalau dari pihak kami, seharusnya dengan putusan MA ini dan memperkuat putusan pengadilan tinggi, kita tidak perlu lagi menuntut DNA. apakah itu salah? Kita nggak bicara salah benar sih. Kita bicara bahwa mereka berhak melakukan klarifikasi dengan model seperti itu. Ya, tetapi kalau ketegangan itu muncul, kan artinya ada sesuatu yang belum selesai sebetulnya. Kalau udah selesai ya lulus aja, lepas aja gitu, nggak ada masalah. Ini kan enggak, ya. Dari kalau kita bicara analisa, artinya kalau misalnya kan belum tes DNA ya, hasil tes DNA kan cuma dua hasilnya. Iya dia ayah biologisnya, tidak dia bukan ayah biologisnya. Tetapi yang pasti berarti kan Reski pernah melakukan hubungan suami istri dengan Wendy, kan konsepnya kayak gitu. Dan apakah kemudian Wendy hanya berhubungan dengan Reski? Kan pertanyaannya seperti itu. Dan kalau misalnya itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Kalau misalnya tidak, artinya Reskinya juga masih 50-50. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Iya nggak ya? Kan kayak gitu. Artinya masih ada sesuatu yang ketahan. Dia menyatakan secara verbal bahwa mereka siap dengan untuk dilakukan tes DNA. Yang tidak disampaikan kan banyak rumor yang beredar segala macam bahwa tes DNA boleh dilakukan dengan termsnya, dengan aturan yang ditentukan oleh Reskinya gitu. Sebetulnya kalau mau fair, buka aja semuanya. Ada Reskinya, ada Wendy-nya, situ juga gitu ya. Ngomong, aturan
aturannya seperti apa, rame-rame, benar-benar publik gitu ya. Aturannya gini, aturan gini gitu. Kalau kekhawatiran misalnya Reski selama ini bahwa nanti akan mempengaruhi psikologis anak dan sebagainya gitu, ya pas press conference kan nggak perlu ada anaknya. Kesepakatan dibuat di depan umum begini. Kalau mungkin seperti itu. Tapi kan tidak diatur di percakapan tadi. Ya, di percakapan di press conference itu dia hanya menyatakan bahwa dia bersedia. Ya orang bisa ngomong bersedia atau nggak bersedia. Dan kenyataannya dia memang bersedia, tidak bersedia juga. Gitu. Perlu pembuktian lebih lanjut. Ya, kita nggak bisa membela salah satu di antara mereka gitu karena kita nggak tahu benerannya gimana, kecuali mereka beneran satu tempat ngomong bareng. Nah itu tuh baru kita bisa lihat nih gimana. Kalau seseorang ketika tidak pernah mengatakan tidak gitu ya, tapi juga tidak mengiyakan, itu kan juga cari aman. Kalau nanti terbukti anaknya, loh saya kan juga nggak pernah bilang enggak, kan tinggal bilang gitu. Kalau ternyata bukan anaknya, loh saya kan sebagai cowok laki-laki harus gentle kan gitu. ya tahu lah ini cara dia main aman. Kata-kata Citra Kirana ketika menyatakan bahwa saya sudah ikhlas, saya apapun yang terjadi ya, tetap support dan sebagainya, itu buat saya sekali lagi itu kata-kata press conference, kata-kata yang sudah diatur sedemikian rupa untuk apa? Mempertahankan citra. Gitu. Aslinya kita lihat nanti kalau terbukti misalnya gitu anak kandungnya gitu misalnya ternyata gitu, dilihat aja pecah apa enggak gitu aja. Tinggal dilihat kayaknya hasilnya, jangan sekarang semua orang bisa jadi surga setinggi langit seindah berlian gitu kan. Tapi kan yang bicara aslinya kan banyak di luar sana selebritis atau bahkan nggak usah selebritis deh, teman kita gitu di luar sana gitu, indah sekali di sosial medianya, wahai kekasihku, gandengan tangan semacam bulan depan cerai, kan ada banyak, kita nggak tahu, itu masih kata-kata indah, lagi untuk menjaga citra, ya nggak apa-apa juga, boleh, nggak ada yang melarang. Kalau buat saya, ada beberapa hal kenapa seseorang memilih untuk melakukan press conference secara tertutup. Satu, kemungkinan besar dia tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, bisa mengundang emosi atau dia tidak siap dengan jawabannya malah kebaca, kan gitu. Yang kedua, bisa jadi lebih terkendali situasinya, karena sekali lagi nggak ada orang yang tiba-tiba teman-teman media, wah ini gini, kan kita tahu teman-teman media sukanya gitu lucu-lucu gitu, ya kan, gitu, ayo. Gitu ya. Jadi mereka mencegah itu terjadi gitu. Ketiga, mereka tahu bahwa apa yang dibicarakan kalau salah ya bisa diulang. Kan tiga hal simpel. Intinya adalah butuh situasi yang terkendali dan siapa yang mengendalikan ya mereka. Kalau permasalahan mereka ketakutan tidak, saya rasa mungkin cuma mereka yang tahu jawabannya. Tapi kan kita bisa lihat dari awal saya meminta DNA sampai kemarin di pengadilan tinggi juga kan mereka tidak ada menanggapi. Kalaupun mereka menanggapi kan kemarin itu kan terjadi permasalahan antara Bu Weni dan lawyer itu kan yang masalah tes DNA yang anaknya dibawa, Bu Weni suruh tunggu. Itu kan yang tidak terjadi kan permasalahan itu kan. Nah, jadi saya rasa kedepannya kita sudah nggak bicara itu lagi, kita tinggal bicara teknis pelaksanaannya aja. Karena masalah DNA itu sudah lewat. Toh juga waktu di putusan pengadilan tinggi kan sudah jelas. Isinya itu salah satu amarah itu apabila Reski tidak menerima dengan putusan ini, dia harus membuktikan sebaliknya. Berarti apa? Ya dia harus melakukan tes DNA. Tapi kan tidak ada. Karena pembuktian kita di waktu yang di awal di pengadilan negeri kan kita ditolak. Pembuktian kita kan ditolak, kan kita sudah minta tes DNA tapi kan juga ditolak. Tapi juga yang saya ingat di pengadilan negeri, majelis hakim itu sudah sempat menyarankan kepada pihak Reski untuk melakukan tes DNA. Memang sifatnya menyarankan, mereka tidak bisa memerintah karena ini DNA itu tidak bisa dipaksa. Jadi majelis hakim sudah sempat bicara untuk menyarankan pihak Reski untuk melakukan tes DNA, tapi kan dijawab sama mereka kan tidak mau. Macam-macam alasannya, tidak ada hubungan hukum, tidak mengenal, macam-macam lah. Akhirnya mereka menolak saran dari majelis hakim di pengadilan negeri. Di pengadilan tinggi pun sama, dia diminta untuk membuktikan secara terbalik. Jadi si Reski yang harus membuktikan bahwa dia harus tes DNA kalau dia merasa putusan ini tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi kan dia tidak jalankan lagi. Akhirnya sampai ke kasasi, dan di kasasi amarnya sudah jelas hanya mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Reski. Ya sudah. Karena kalau kita balik ke materi memang pada saat awal itu ada tuntutan dari pihak kami gitu kan. Yang namanya kasus perdata
kita mengajukan perdata itu ada namanya imaterial dan material. Imaterial sendiri kuasa hukum saya kan memberikan mengajukan nilai 10 miliar yang dulu kan dibilang Mbak Weni mau duitnya aja gini. Tenang dulu, imaterial itu adalah nilai yang bukan bernilai uang sebetulnya, tapi lebih ke kesakitan saya, lebih dinilai psikologinya gitu loh. Sampai saya bilang di salah satu media kalau bisa 100 miliar atau bahkan lebih kali ya, karena tidak mudah gitu loh, menanggung malu mengurus anak sendiri itu tidak mudah bagi seorang ibu single parent ya. Tapi kalau balik ke urusan nilai, kita belum dapat amar putusan, jadi saya nggak bisa komentar dikabulkan atau tidaknya gitu. Tidak mudah bagi seorang istri dihadapkan oleh satu masalah yang pelik, apalagi menyangkut dengan adanya kehadiran anak dari wanita lain di hidupnya gitu ya. Tapi kembali lagi dengan adanya komunikasi, keterbukaan, kejujuran, lalu masing-masing dalam arti suami dan istri ini membicarakan bagaimana sih solusi, lalu membuat kesepakatan terkait dengan permasalahan tersebut ke depannya, solusi yang baik untuk mereka. Saya pikir ini salah satu langkah yang paling tepat untuk membuat sepasang suami istri ini lalu merasa aman dan nyaman menjalani pernikahannya ke depan, meskipun memang mereka dihadapkan oleh masalah yang baik. Kalau kecewa, marah, sedih, manusiawi rasanya gitu ya, karena ini memang meskipun mungkin sebelumnya sudah diinformasikan bahwa masalah ini ada, tapi tidak dipungkiri ini adalah satu kondisi yang pasti secara psikis cukup membuat emosi-emosi negatif tuh muncul gitu. Tapi kembali lagi mereka nampaknya memang sudah bersiap mengatasi ini, bersiap menghadapi ini yang pada akhirnya membuat mereka juga sadar bahwa fokusnya mereka adalah kepada solusi, bukan lagi memikirkan kenapa itu terjadi gitu ya, lalu saling menyalahkan. Mereka tidak menampilkan itu. Saya yakin ini proses bagi sang istri juga untuk menerima konsekuensi atas pilihannya memilih seorang suami dengan latar belakang masalah yang sedemikian gitu ya. Jadi lalu dia menampilkan ketegaran, kekuatan, bagaimana dia harus mengendalikan emosinya sendiri. Ini menurut saya satu hal yang patut dihargai dan diapresiasi gitu, karena bagaimanapun komitmen dan konsekuensi atas pilihannya itulah yang harus ia jalani. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.